Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Taufik Fajarianto dengan NPM 2271404 dengan prodi Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura, jurusan Budidaya Tanaman Pangan, Politeknik Negeri Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Tanaman Perkotaan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu memproduksi sayuran daun dan buah dengan cara vertikultur. Yaitu untuk pengertian vertikultur tersendiri berasal dari kata vertikal dan culture yang berarti budidaya vertikal. Sesuai dengan namanya, vertikultur merupakan budidaya pertanian tanaman baik sayuran ataupun buah yang dilakukan secara bertingkat atau vertikal, baik secara indoor maupun outdoor. Teknik vertikultur dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Istilah vertikultur disebut dari bahasa Inggris yang berasal dari vertical dan culture, yaitu artinya sama dengan tadi teknik budidaya tanaman secara vertikal dan menggunakan bentuk bertingkat. Dengan vertikultur, siapa saja yang menanam berbagai jenis tanaman mulai dari sayuran, bunga, hingga tanaman hias dalam wadah vertikal yang terdiri dari paralon atau pipa PVC. Metode ini sangat cocok untuk kebun-kebun perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan horizontal. Metode vertikultur kemungkinan siapa saja untuk menghasilkan berbagai jenis tanaman dalam ruangan yang terbatas seperti dinding atau pagar, sehingga menjadi solusi yang efisien untuk kebun-kebun perkotaan. Adapun prinsip-prinsip vertikultur yaitu yang pertama, vertikultur merupakan salah satu konsep pertanian bertemakan urban farming. Yang kedua, teknik penanaman menggunakan metode vertikultur adalah salah satu alternatif pemanfaatan dan pengembangan lahan sempit. Yang ketiga, teknik vertikultur menjadi konsep penghijauan yang cocok dengan daerah perkotaan yang memiliki lahan terbatas. Sehingga metode vertikultur menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan budidaya pada ruang terbatas. Penanaman dengan metode vertikultur dapat menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar dengan memanfaatkan benda-benda bekas seperti pipa paralon, botol plastik, dan kaleng bekas. Tujuan menggunakan teknik vertikultur dapat berupa komersil atau estetika. Filosofi dari vertikultur atau vertical gardening adalah pemanfaatan ruang dan fasilitas adanya, mulai dari lahan sempit hingga alat dan bahan. Teknik vertikultur juga dapat dikombinasikan dengan salah satu konsep urban farming lainnya, yakni hidroponik. Metode vertikultur pada dasarnya merupakan teknik penanaman bertingkat dari bawah ke atas, sehingga nutrisi dari air untuk tanaman teknik vertikultur dialirkan dari bawah ke atas dengan menggunakan pompa. Budidaya sayuran daun dan buah dengan cara vertikultur. Vertikultur berdiri, yaitu vertikultur ini biasa ada macam-macam vertikultur, yaitu ada yang pertama itu vertikultur berdiri. Vertikultur berdiri ini biasanya menggunakan penopang silinder yang kokoh terbuat dari pipa paralon atau bambu. Dapat menggunakan tanah biasa atau modifikasi dengan teknik hidroponik. Untuk yang kedua ada vertikultur susun, yaitu konsep vertikultur ini mirip dengan vertikultur berdiri. Hanya saja menggunakan pot yang ditumpuk secara vertikal tanpa menggunakan penopang seperti vertikultur berdiri. Ada juga vertikultur gantung, yaitu jenis ini banyak digunakan karena mudah dilakukan dan dapat dimanfaatkan barang yang sudah ada seperti botol bekas dan tali rafia.
Perawatan vertikultur ini pun sama halnya dengan perawatan tanaman dalam pot. Yang keempat yaitu ada vertikultur tempel, di mana vertikultur tempel ini merupakan modifikasi dari vertikultur gantung yang kemudian diletakkan ditempel pada dinding rumah atau pekarangan. Model yang banyak disebut dengan vertical garden ini banyak dilakukan dengan tujuan estetika bangunan. Dan yang kelima yaitu vertikultur bertingkat. Model vertikultur bertingkat banyak digunakan terutama untuk tujuan komersil. Hal ini karena vertikultur bertingkat kemungkinan untuk menanam tanaman baik sayuran dan buah dalam jumlah yang banyak untuk diproduksi dan dijual di pasaran atau dikonsumsi pribadi. Jenis vertikultur ini dapat dibuat dengan menggunakan bambu ataupun pipa paralon. Selain itu, model vertikultur ini dapat ditanam dengan media tanam biasa itu untuk di pekarangan ataupun menggunakan teknik hidroponik dalam ruangan atau greenhouse. Ada yang keenam itu ada vertiminaponik, yaitu kombinasi antara budidaya sayuran secara vertikal berbasis pot talang plastik dan aquaponik, sehingga vertiminaponik merupakan integrasi antara budidaya sayuran dan teknik ikan aquaponik. Yang ketujuh itu walkaponik. Walkaponik itu merupakan jenis budidaya sayuran yang berintegrasi dengan ternak ikan. Prinsipnya sama dengan vertical ponik, yang membedakan antara walkaponik dan vertiminaponik. Membedakan antara walkaponik dan vertikaponik adalah walkaponik menggunakan pot-pot yang disusun membentuk tanam vertikal. Disebut walkaponik karena berasal dari kata wall gardening, dan aquaponik. Media tanam walkaponik menggunakan kompos, batu xeloid, atau arang sekam. Ada berbagai macam alat yang dapat menjadi wadah vertikultur, yaitu ada pertama yaitu talang air, yang kedua bambu, yang ketiga ada ember bekas, yang keempat pipa paralon, yang kelima botol bekas, yang keenam wadah plastik bekas. Untuk jenis tanaman sayuran dan buah untuk vertikultur, salah satu persyaratan vertikultur adalah kuat dan mudah dipindah-pindahkan. Yang kedua, tanaman yang disarankan untuk metode penanaman vertikultur adalah bernilai ekonomis tinggi dan sesuai kebutuhan serta berumur singkat dan berakar pendek. Oleh karena itu, beberapa tanaman yang dapat ditanam menggunakan vertikultur antara lain yaitu sayuran daun. Sayuran daun itu ada bayam, kangkung, sawi, selada, pakcoy, baby kailan, katuk, kemangi, butterhead, romaine, kenikir, seledri, bawang kucai, bawang merah. Adapun buah-buahan yang dapat digunakan yaitu ada buah seri, stroberi, blueberry, tomat, pare, kacang panjang, mentimun. Nah, untuk media tanaman, sayuran, dan untuk vertikultur itu ada beberapa jenis bahan yang dapat digunakan sebagai media tanam vertical garden adalah arang sekam, sekam bakar, serbuk pakis, kokopit, moss, pupuk kandang, dan lain-lain. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi tentang indoor farming. Indoor farming sendiri adalah produksi lapisan yang ditumpuk secara vertikal, permukaannya cenderung vertikal atau terintegrasi dan struktur lain seperti gedung, pencakar langit, gedung bekas, ataupun peti.
Ide-ide modern pertanian vertikal umumnya menggabungkan teknik pertanian dalam ruangan atau teknologi pertanian lingkungan, di mana banyak faktor lingkungan yang dapat dikendalikan dengan teknologi pertanian tak bertanah seperti hidroponik, aquaponik, dan aeroponik. Keuntungan utama dari pemanfaatan teknologi pertanian vertikal adalah peningkatan hasil panen yang datang dengan unit kebutuhan lahan yang kecil. Meningkatnya kemampuan untuk mengolah varietas tanaman yang lebih besar sekaligus karena tanaman tidak terbagi bidang tanah yang sama saat menanam adalah keuntungan lain yang didapatkan. Selain itu, tanaman relatif lebih tahan terhadap gangguan cuaca karena penempatan di ruangan, yang berarti lebih sedikit tanaman yang rusak akibat kejadian cuaca ekstrim atau tak terduga. Terakhir, karena penggunaan lahan yang minim, pertanian vertikal tidak mengganggu bagi tanaman dan hewan asli, yang mengarah pada pelestarian lebih lanjut flora dan fauna lokal. Ada beberapa metode dalam indoor farming, yaitu yang pertama ada metode hidroponik. Hidroponik itu mengacu pada teknik penanaman tanaman tanpa tanah. Dalam sistem hidroponik, akar tanaman terendam dalam larutan cair yang mengandung makronutrien seperti nitrogen, fosfor, sulfur, kalium, kalsium, dan magnesium, serta elemen jejak termasuk besi, klorin, mangan, boron, seng, tembaga, dan molybdenum. Selain itu, media lembab tidak efektif secara kimia seperti kerikil, pasir, dan serbuk gergaji digunakan sebagai pengganti tanah untuk memberikan dukungan bagi akar. Keuntungan hidroponik termasuk kemampuan untuk meningkatkan hasil per area dan mengurangi penggunaan air. Yang kedua yaitu ada metode aquaponik. Aquaponik diciptakan untuk menggabungkan dua kata aquaculture yang mengacu pada budidaya ikan dan hidroponik, teknik menanam tanaman tanpa tanah. Aquaponik membuat hidroponik selangkah lebih maju dengan mengintegrasikan produksi tanaman darat dengan produksi organisme akuatik dalam sistem tertutup yang meniru alam itu sendiri. Air limbah yang kaya nutrisi dari tangki ikan disaring oleh unit pembuangan padat dan kemudian mengarah ke biofilter, di mana anemia yang beracun konversi menjadi nitrat bergizi. Sambil menyerap nutrisi, tanaman kemudian memurnikan air limbah yang didaur ulang kembali ke tangki ikan. Selain itu, tanaman mengonsumsi karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, dan air di tangki ikan mendapatkan panas dan membantu rumah kaca mempertahankan suhu di malam hari untuk menghemat energi. Oleh karena itu, sebagian besar sistem pertanian vertikal komersil fokus pada menghasilkan beberapa tanaman sayuran yang tumbuh cepat. Aquaponik yang juga mencakup komponen aquaculture saat ini tidak baik digunakan sebagai hidroponik konvensional. Yang ketiga yaitu ada metode aeroponik. Yaitu metode aeroponik sendiri adalah teknik pertumbuhan tanah yang paling berkelanjutan karena menggunakan air 90% lebih sedikit daripada sistem hidroponik konvensional yang efisien dan tidak memerlukan penggantian media tanam. Selain itu, tidak adanya media tumbuh kemungkinan sistem aeroponik untuk mengadopsi desain vertikal yang selanjutnya menghemat energi karena gravitasi secara otomatis membuang kelebihan cairan. Sedangkan sistem hidroponik horizontal konvensional sering membutuhkan pompa air untuk mengendalikan larutan berlebih. Saat ini sistem aeroponik belum banyak diterapkan pada pertanian vertikal, tetapi mulai menarik perhatian yang signifikan. Untuk yang selanjutnya itu ada materi tentang budidaya microgreen. Microgreen adalah tanaman sayuran muda yang dipanen pada tahap pertumbuhannya sangat awal, biasanya setelah beberapa hari hingga 2 minggu setelah bijinya mulai berkecambah.
Pada tahap ini, tanaman tersebut memiliki daun kecil yang berwarna cerah dan terasa yang intens. Microgreen biasanya memiliki ukuran sekitar 2 hingga 7 cm dan sering digunakan dalam berbagai masakan sebagai garnish, salad, atau tambahan pada hidangan lainnya. Contoh microgreen pada umumnya adalah selada, arugula, brokoli, kacang polong, bayam, dan basil. Selain memberikan rasa segar, microgreen juga dikenal kaya akan nutrisi seperti vitamin, mineral, dan antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman dewasa. Penyemaian microgreen bisa dilakukan dengan mudah di dalam ruangan menggunakan wadah dangkal dan media tanam yang kaya nutrisi sehingga cocok untuk ditanam di area terbatas seperti pekarangan rumah atau bahkan di dalam ruangan. Yang ketiga ada rak vertikal, yaitu merupakan menanam tanaman di rak atau penopang bertingkat yang kemungkinan setiap tanaman mendapat sinar matahari yang cukup. Ini cocok untuk tanaman kecil seperti microgreen, rempah-rempah, atau tanaman hias. Yang keempat ada green wall atau dinding hijau, dinding atau permukaan besar yang ditanam dengan berbagai jenis tanaman, biasanya dilengkapi dengan sistem irigasi otomatis dan digunakan untuk mempercantik ruang serta meningkatkan kualitas udara. Yang kelima ada pipa atau sistem vertikal. Menggunakan pipa atau wadah vertikal yang disusun secara bertingkat untuk menanam tanaman. Ini sering digunakan dalam konteks pertanian perkotaan atau dalam ruangan untuk efisiensi penggunaan ruang. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada vertical gardening atau pertanian vertikal. Vertical gardening merupakan metode berkebun yang memanfaatkan ruang vertikal, yaitu menanam tanaman secara vertikal atau menggunakan struktur vertikal untuk menumbuhkan tanaman. Pendekatan ini sangat efektif untuk mengoptimalkan ruang terbatas seperti perkotaan, di dalam rumah, atau di lahan yang sempit. Metode vertical gardening ini dapat mencakup berbagai jenis sistem seperti yang pertama itu dinding tanam. Menggunakan dinding atau permukaan vertikal untuk menanam tanaman dalam pot atau wadah. Sistem ini sering dilengkapi dengan rak atau wadah gantung untuk menanam tanaman. Yang kedua ada sistem hidroponik vertikal, yang dimana menanam tanaman dalam susunan vertikal menggunakan teknik hidroponik, di mana tanaman tumbuh tanpa tanah tetapi dengan air yang diperkaya nutrisi. Sistem ini sering digunakan dalam skala besar untuk pertanian urban atau di dalam rumah kaca. Untuk keuntungan vertical gardening itu antara lain menghemat ruangan, itu cocok untuk area terbatas seperti apartemen atau halaman kecil. Yang kedua untuk meningkatkan hasil tanaman. Dengan menggunakan ruang vertikal, Anda bisa menanam lebih banyak tanaman dalam area yang sama. Yang ketiga ada estetika. Dinding hijau atau tanaman vertikal dapat mempercantik tampilan lingkungan atau interior. Yang keempat, memperluas perawatan. Tanaman yang ditanam secara vertikal lebih mudah dijangkau untuk perawatan seperti pemangkasan atau panen. Vertical gardening menjadi semakin populer di kota-kota besar yang memiliki keterbatasan ruang terbuka hijau. Selain metode ini juga bisa menjadi solusi untuk pertanian berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan pangan di wilayah urban. Yang pertama itu ada tipe vertical garden, yaitu dinding hidup atau living wall. Living wall itu merupakan jenis vertical garden mandiri yang biasanya ditemukan pada dinding, interior atau eksterior, atau bagian vertikal lainnya pada sebuah bangunan. Akar tanamannya diikat pada penyangga pada dinding dan menerima air dan nutrisi yang berasal dari penyangga vertikal, bukan dari tanah. Yang kedua ada lapisan hijau atau green veneer.
Metode berkebun yang memungkinkan tanaman untuk merambat naik atau ke arah elemen vertikal. Akar dan media tanam tidak ditempatkan ke dinding, melainkan di tanah atau dalam pot terpisah. Green feeder ini paling banyak ditemukan pada pekarangan rumah ataupun kafe-kafe yang terdapat di perkotaan-perkotaan seperti itu. Selanjutnya ada living wall plus green veneer hybrid, sebuah perpaduan antara dinding hidup dan lapisan hijau yang kemudian dimodifikasi sehingga kedua jenis vertical garden ini dapat disatukan secara efektif. Ada macam indoor vertical garden ada dua, yaitu dinding hidup atau wall pocket. Yang kedua ada lapisan hijau, yaitu Jacobite. Untuk outdoor sendiri maupun ada OptiGreen atau wall garden di Sky atau plan system hydroponic. Wall pocket adalah wadah modular ringan yang terbuat dari kain felt industri yang fleksibel dan dapat juga terbuat dari botol plastik, daur ulang atau menggunakan planter. Flora Fresh menciptakan vertical garden secara custom, digunakan kain felt, panel atau kantong wall planter per halaman, membuat kantong berukuran khusus dan membuat bentuk berukuran berbagai macam. Ada OptiGreen atau wall garden. Sistem tanaman dinding adalah sistem penghijauan yang dipasang pada fasad di atas substrat tanpa sambungan dengan tanah. Unit inti dari sistem ini adalah sistem dengan bahan aluminium bermutu tinggi yang berisi substrat dan ditanam.